Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Tales of Herding Gods episode 306-310. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Ada sesuatu yang menatapku. Jantung Kinmu berdebar kencang. Meskipun dia tidak melihat kedua mata yang tersembunyi dalam kegelapan, dia bisa merasakan tatapan mereka. Ia berbalik, menjauh dari jembatan, dan memejamkan mata sambil berjalan perlahan keluar. Langkah kakinya tidak lambat maupun cepat, dan meskipun ia telah memejamkan mata, ia tetap berjalan dalam sebuah lingkaran sempurna. Setelah itu, Kinmu berhenti. Alasan dia berjalan melingkar adalah untuk menghitung lokasi tatapan yang tepat. Ini melibatkan penggunaan keterampilan aljabar untuk menghitung ruang. Bagi orang lain, dia hanya mondar-mandir sambil memikirkan suatu masalah. Tidak ada yang menyangka bahwa dia sebenarnya sedang menghitung lokasi si pengamat. Pikirannya sangat terguncang. Dalam beberapa langkah, dia telah menentukan sumber tatapan dan beberapa informasi tambahan. Yang mengawasinya adalah sepasang mata, yang jaraknya 900 meter. Sungguh entitas yang sangat besar. Mungkinkah makhluk Yudu yang takut dengan satu kalimat bahasa Yudu yang saya ucapkan saat menaiki kapal? Kinmu menenangkan diri, ekspresinya tetap normal. Dia tidak menunjukkan sedikit pun kepanikan saat dia berbalik untuk berjalan menuju jembatan. Dia ingin mengintai jembatan terlebih dahulu. Jika sesuatu terjadi, dia akan segera pergi dan tidak akan tinggal di sana. Jembatan adalah ruang kendali kapal, tempat di mana arah, rute, pertempuran komando, dan serangan penghindaran dapat ditentukan. Ini adalah pusat administrasi kapal yang berharga. Selama Kinmu memasuki anjungan dan menemukan peta rute, dia akan dapat mengendalikan kapal ini sesuai peta. Hatinya berkobar-kobar, karena kapal ini membawa mimpinya untuk kembali ke Carefree Village. Tepat saat dia berjalan memasuki jembatan, sebuah pintu tiba-tiba terbuka dan seorang dukun agung menerobos ke arahnya dengan ceroboh. Ketika mereka berdua berhadapan, mereka berdua tercengang. Dukun agung itu adalah seorang ahli yang telah melalui banyak pertempuran, jadi dia langsung bereaksi dan membuka mulut labu di belakangnya. Jiwa yang tak terhitung jumlahnya langsung terbang keluar, menerkam Kinmu. Pada saat yang sama, dukun agung itu bersinar dengan cahaya keemasan saat ia mengeksekusi kitab suci dukun agung Ruda dari Istana Emas Roland. Tubuhnya membengkak dan berubah menjadi raksasa bermata satu dan berlengan empat. Matanya menyatu menjadi satu dan terus membesar. Karena itu, mulutnya terjepit dan terdorong ke bagian bawah pipi kiri sementara hidungnya bergerak ke bagian terendah pipi kanan. Dia memegang tongkat Vajra di tangannya, dan bagian-bagian pilar Vajra berputar. Mereka tampak seperti 4 pagoda panjang dan ramping yang menghantam Kinmu. Murid Dukun Agung, Kinmu dapat melihat bahwa apa yang dia lakukan adalah milik Istana Emas Roland dari satu pandangan. Kultivasi orang ini sangat padat, dan jiwa-jiwa pengembara yang keluar dari labu botol di punggungnya adalah metodenya untuk menyerang. Dukun-dukun hebat memurnikan jiwa orang lain menjadi jiwa pengembara, dan masing-masing memiliki kekuatan besar. Ketika jiwa pengembara memasuki tubuh lawan untuk menggigit jiwa mereka, bahkan praktisi seni dewa dari alam 6 arah akan merasa sulit untuk membela diri. Kalau puluhan jiwa pengembara datang menyerang bersama-sama dan menyerbu tubuh, mustahil bagi para praktisi seni dewa dari 6 penjuru untuk melawan. Namun, labu botol jiwa pengembara masih yang terbaik di medan perang. Jiwa pengembara yang tak terhitung jumlahnya dapat menyelinap ke sana kemari, menyerang tubuh manusia dan menggerogoti jiwa mereka. Hanya mayat yang akan tersisa setelah mereka selesai. Serangan semacam ini dikatakan berhasil dalam segala hal dan memiliki kekuatan yang mencengangkan. Di depan Kingman Pass, yang paling menakutkan bukanlah peluru pisau dari Kekaisaran Barbariandi, tetapi dukun-dukun besar Istana Emas Roland. Serangan mereka sungguh aneh dan sulit untuk dilawan. Jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang mengembara dari labu botol terbang dengan teriakan yang menyedihkan. Di belakang Kinmu, gerbang pengaruh surga terbuka, dan angin dingin bertiup keluar, menyapu semua jiwa yang mengembara dengan desiran. Selama itu adalah jiwa orang mati, sulit bagi mereka untuk lepas dari kendali Yudu. Bahkan jika Istana Emas Roland memiliki seni rahasia untuk membuat jiwa tetap tinggal,
menggunakan jiwa orang lain untuk berkultivasi, dan pencapaian mereka di jalan ini berada pada titik yang tidak dapat dicapai oleh tempat suci lainnya. Gerbang pengaruh surgawi adalah kutukan alami mereka. Gerbang pengaruh surga menelan semua jiwa yang mengembara dan menutup dirinya sendiri. Jeritan menyedihkan di jembatan langsung menghilang. Dukun agung itu tercengang, dan labu di belakangnya jatuh ke lantai dengan bunyi gedebuk dan pecah berkeping-keping. Keempat lengannya bergerak ke atas dan ke bawah saat tongkat Vajra di tangannya berubah menjadi 4 pagoda Vajra. Dengan kekuatannya yang luar biasa, ia menghancurkannya ke arah lawannya. Qin Mu tidak menerimanya secara langsung, tetapi bergerak mundur untuk menghindar. Pedang Carefree di punggungnya terlempar keluar dari sarungnya, dan dukun agung itu mencibir. Seberkas cahaya bersinar dari pagoda Vajra dan mengenai pedang Carefree, menyedot pedang berharga ini ke dalam. 4 tongkat emas milik dukun agung itu mungkin tampak seperti tongkat, tetapi senjata rohnya sebenarnya adalah 4 pagoda yang disempurnakan untuk mengubah ukurannya sesuai keinginan. Begitu mereka menyusut ke ukuran sekecil mungkin, mereka tampak seperti tongkat yang dapat dipegang di tangan seseorang. Namun saat bertempur, sang dukun agung dapat menggunakan kekuatan pagoda yang mengerikan untuk mengalahkan musuh-musuhnya, menggunakan kekuatan yang tak terkalahkan untuk menghancurkan lawan hingga menjadi tumpukan bubur. Pagoda juga merupakan harta karun yang tidak biasa yang dapat mengambil senjata roh lawan. Jika lawan tidak berhati-hati, senjata roh mereka akan terhisap ke dalam pagoda. Jika ini terjadi, lawan hanya bisa mati. Sang dukun agung baru saja mengambil pedang riang Qin Mu dengan pagodanya ketika dia melihat pedang-pedang berharga berterbangan dari belakang pedang lainnya dan menusuk ke dalam pagoda. Dia tertegun dan tidak bereaksi sebelum cahaya pedang itu membanjiri seperti lautan, menenggelamkannya. Dalam sekejap, sekeliling pagoda dipenuhi dengan pedang. Lengan dukun agung itu menyerah terlebih dahulu. Bahkan dengan kekuatan Cyclops-nya yang luar biasa, ia tetap tidak dapat membawa benda seberat itu. Suara retakan keras terdengar dari lengannya saat tulangnya patah. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Ribuan pedang berharga ditusukkan dengan rapi di sekeliling pagoda untuk membentuk pelet pedang yang sangat besar dan memiliki radius beberapa meter. Dukun agung itu telah menghilang saat itu. Qin Mu berjalan menuju pucuk jembatan, meninggalkan dukun agung yang telah ditikam sampai mati di bawah peluru pedang raksasa. Di bawahnya, ada kaki yang mencuat. Qin Mu datang ke depan kemudi. Di kapal berharga ini, strukturnya berbeda dari kapal terbang milik Eternal Peace Empire. Kapal terbang ini memiliki satu kemudi yang digunakan untuk mengubah arah, naik, dan turun, tetapi kemudi kapal berharga ini memiliki alat aneh lainnya. Ada juga helm perak dengan rumbai merah. Sambil mengerutkan kening, Qin Mu memeriksa alat-alat itu secara terperinci, tetapi dia masih tidak dapat memahami penggunaannya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum mengambil helm perak dan mengenakannya di kepalanya. Tiba-tiba, penglihatannya menjadi terang, dan ruang luas di depan matanya meluas dan menyebar. Dalam sepersekian detik, langit dan bumi berubah, memperlihatkan fitur geografis reruntuhan besar, serta kedamaian abadi, padang rumput, dan dunia es dan salju di utara. Qin Mu tercengang. Orang yang menempa kapal ini benar-benar memiliki tangan dewa. Mereka menyimpan fitur geografis di helm, sehingga dapat digunakan untuk mengendalikan jalur kapal harta karun. Ia mengulurkan jarinya dan dengan lembut membuat titik pada peta geografis di depannya. Dalam sekejap, kapal berharga itu bergetar. Kapal itu seakan ingin terbang keluar dari sarang anjing laut dan menuju ke arah yang telah ia tunjuk. Akan tetapi, kapal itu terjebak erat di segel antara kedua dunia dan tidak dapat terbang. Jadi begitulah cara Anda mengendalikan pergerakan kapal yang berharga itu. Qin Mu sangat gembira dan mengerjapkan mata beberapa kali. Tiba-tiba, pemandangan di depannya berubah dan dunia yang tidak dikenalnya muncul. Itu adalah peta geografis dunia lain. Ada kekosongan gelap sementara daratannya tersembunyi di kedalaman, tampak misterius. Apa tempat ini? Ini bukan kedamaian abadi, juga bukan padang rumput. Qin Mu memeriksanya lagi untuk memastikan bahwa dia benar-benar belum pernah melihat tempat aneh ini sebelumnya. Dia mengerjap beberapa kali, dan pemandangannya berubah lagi, memperlihatkan dunia yang megah dan indah yang bukan reruntuhan besar atau kedamaian abadi. Ia mengedipkan matanya lagi, dan pemandangan berubah sekali lagi. Kali ini, dunia air dengan gunung-gunung bawah laut di mana-mana. Qin Mu mencoba lebih dari 10 kali, dan ada lebih dari selusin peta geografis yang dilihatnya. Namun, peta tersebut berbeda dari apa yang dibayangkannya. Peta-peta ini tidak menjelaskan dunia mana yang digambarkan dan tidak memiliki petunjuk rute. Hal itu membuatnya tidak tahu dunia mana yang memiliki desa bebas, dan bagaimana menemukannya meskipun ia pergi ke dunia yang tepat. Pasti ada kompas yang mencatat rute ke Carefree Village,
jadi selama aku menemukannya, aku bisa menerbangkan kapal ini kembali ke Carefree Village. Kinmu melihat sekeliling, dan tatapannya tertuju pada tempat di mana kompas seharusnya diletakkan. Di sana, dia seharusnya melihat cermin yang mirip dengan yang diberikan kepala desa kepadanya, tetapi tempat itu kosong. Cermin kompas itu pecah. Untungnya aku masih menyimpan cermin kompas pemberian kakek kepala desa, namun, aku ingin tahu apakah aku bisa memecahkan segelnya. Dia merogoh kantong taotinya untuk mencari cermin kompas ketika dia melihat pecahan-pecahannya di lantai. Cermin itu sengaja dipecahkan oleh seseorang sehingga orang lain tidak dapat mengetahui lokasi Carefree Village. Mungkinkah pria berpakaian putih itu adalah orang yang menghancurkan cermin itu? Kinmu sedikit tertegun dan menarik tangannya keluar dari karung taoti. Ada banyak dewa yang mengejar pria berbaju putih itu. Mereka telah mengalahkannya, dan pedang Carefree telah hancur sehingga dia tidak memiliki kekuatan lagi untuk melawan para dewa. Namun dia masih tinggal untuk melindungi penumpangnya yang melarikan diri. Saat melakukan itu, dia pasti telah menghancurkan cermin kompas dengan rute ke desa Carefree sebelum dia meninggal, tidak ingin orang-orang menemukannya. Kalau begitu, kapal ini jebakan. Rasa dingin menjalar ke belakang kepala Kinmu, dan rambutnya berdiri tegak. Dia berpura-pura mencari dan mulai melangkah perlahan menuju pintu jembatan. Orang-orang yang melarikan diri ke Yudu mungkin masih hidup. Tujuan dari jebakan ini adalah untuk menangkap mereka dan menemukan rute ke desa Carefree. Aku punya cermin yang diberikan kakek kepala desa, jadi jika mereka berhasil mendapatkannya, mereka akan dapat menemukan desa Carefree. Dia melewati peluru pedangnya dan peluru itu mengendur. Gagang pedang mulai berterbangan keluar dan patah, tetapi perasaan diawasi kembali menguasainya. Kedua mata yang berjarak 900 meter dari satu sama lain telah mendarat di tubuhnya lagi, memberikan tekanan yang mengerikan padanya. Jelaslah bahwa pemilik tatapan itu curiga. Kinmu berpura-pura terkejut dan menoleh ke belakang seolah-olah baru saja merasakan sesuatu. Pada saat itu, tatapan mata yang mengganggu itu tiba-tiba menghilang. Siapa senior yang bersembunyi di kegelapan? Tanya Kinmu dengan suara keras. Terima kasih banyak kepada senior atas bimbinganmu, yang telah mengizinkan junior memasuki kapal berharga ini. Bisakah senior menunjukkan dirinya? Dia menunggu sejenak, tetapi tidak seorang pun menjawab. Kinmu menunjukkan ekspresi kecewa dan terus mengumpulkan pedang-pedang berharganya satu persatu sambil mendesah. Karena senior tidak mau menunjukkan dirinya, junior ini hanya bisa mengukir kejadian ini di dalam hatinya. Ia berjalan menuju pintu jembatan, detak jantungnya sedikit lebih cepat dari sebelumnya. Ia menggunakan ki vitalnya untuk menekan detak jantungnya, membuatnya kembali normal. Tepat saat dia hendak meninggalkan jembatan, pintu tiba-tiba terbuka. Pangongso masuk dan menghalangi pintu sambil tersenyum. Master Sektekin, kamu punya dua pilihan, kamu bisa melepas helm atau kehilangan kepalamu. Kinmu hampir saja mengucapkan kata-kata kasar, dia sangat ingin menusuk dada orang itu dengan ribuan pedang. Kin, kepalamu. Kinmu menikam ke depan dengan satu pedang, dan seketika 8.000 pedang bergerak bersamaan, mengalahkan Pangongso. Saat melakukannya, dia berteriak dengan kejam, Kin Gongso, kau dan aku tidak bisa hidup di bawah langit yang sama. Kin Gongso, kenapa dia memanggilku Kin Gongso? Pangongso tertegun, tetapi dia tidak banyak berpikir. Dia segera mengayunkan karung taoti di pinggangnya, dan sebuah spanduk besar melompat keluar. Dia meraihnya dan berbalik sambil menggoyangkan spanduk, menyebabkan belalang yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Belalang-belalang itu berdengung di sekelilingnya sebelum bergeser ke arah hujan pedang Kinmu. Belalang-belalang itu menerkam pedang terbangnya dan juga yang lainnya. Mereka menggerogotinya dengan suara kaca-kaca, tetapi mereka tidak dapat menggigitnya. Pemurnian 8.000 pedang oleh Kinmu hampir menghabiskan semua bahan berkualitas tinggi di Sekte Iblis Surgawi. Meskipun 8.000 pedang itu sebagian besar terbuat dari emas hitam, setiap pedang berasal dari tangan Kinmu, seorang profesional penempah. Ketika ia sedang melunakkan pedang, ia menambahkan logam berkualitas tinggi yang bahkan lebih baik daripada bahan yang digunakan untuk pedang pelindung junior dan pedang pejabat tinggi peringkat pertama lainnya. Meskipun kultivasi Kinmu terbatas dan dia tidak dapat meningkatkan kekuatan 8.000 pedang ke tingkat pedang pelindung junior, namun kekerasannya tidak kalah dengannya. Kinmu menggerakkan energi pedangnya untuk menebas belalang-belalang itu, tetapi mendengar suara berdenting yang tak ada habisnya. Dengan percikan api yang berterbangan ke segala arah, pedangnya sama sekali tidak melukai belalang-belalang itu, yang membuatnya terkejut. Orang ini juga punya beberapa harta karun. Tas taoti milik Kinmu telah dicuri dari Istana Emas Roland dan juga sebagian besar harta karun di tempat itu. Namun, Pangongso adalah guru besar Istana Emas Roland,
jadi kedudukannya jauh melampaui dukun agung, dan dia memiliki brankas harta karunnya sendiri dan tidak dirampok oleh Kinmu. Dia memiliki banyak senjata roh, dan belalang itu sebenarnya berasal dari teknik yang termasuk dalam kitab suci iblis surgawi dari Balai Serangga Berbisa. Itu adalah harta karun yang tidak biasa yang disempurnakan dengan teknik penyempurnaan serangga berbisa. Pangongso pernah masuk sekte iblis surgawi dan mempelajari kitab suci iblis surgawi pendidikan agung. Meskipun ia belum menerima teknik persatuan, ia telah mempelajari semua teknik dalam kitab suci iblis surgawi pendidikan agung. Serangga berbisa di dalam karung taotinya adalah harta karun warisan tingkat kultus dan telah dipadukan dengan keterampilan kultivasi jiwa. Setiap serangga berbisa disempurnakan untuk tidak hanya menyerang tubuh jasmani, tetapi juga jiwa musuh. Serangga jiwa penyerang dari kitab suci dukun besar Ruda Istana Emas Roland telah diturunkan dari jalur serangga berbisa dalam kitab suci iblis surgawi pendidikan agung. Kekerasan belalang itu melebihi logam, dan mereka dapat mengubah ukuran mereka sesuka hati sejak mereka disempurnakan di kehidupan sebelumnya. Senjata roh biasa akan dimakan habis oleh belalang terbang itu tanpa ada sisa. Karena belalang memiliki mantra dukun yang menyerang jiwa, mereka juga ahli dalam menodai senjata roh orang lain. Begitu ini terjadi, pemiliknya akan kehilangan kendali atas senjata roh mereka, yang akan memudahkan orang lain untuk membantai mereka. Hal terpenting adalah bahwa harta karun tingkat master sekte biasa menghabiskan banyak kultivasi dalam pelaksanaannya, sementara penggunaan belalang tidak terlalu membebani Pangongso. Inilah sebabnya dia menggunakan harta karun ini saat dia berselisih dengan Kinmu. Dia tahu bahwa kultivasi Kinmu sangat padat dan bahkan melampauinya. Bahkan jika dia berkultivasi ulang setelah reinkarnasi dan kecepatan kultivasinya jauh lebih cepat daripada Kinmu, dia tidak berani meremehkannya. Dia tidak berpikir dia bisa mengalahkan Kinmu hanya dengan kultivasinya. Kinmu memiliki banyak pedang terbang dan juga banyak belalang terbang. Keduanya benar-benar menggunakan keterampilan pedang, keduanya berkedip di udara sepanjang waktu. Apa yang telah dilakukan Kinmu adalah tulisan ketiga Dao Sek tentang pedang Dao, dan Pangongso juga telah melakukan tulisan ketiga tentang pedang Dao. Awan keberuntungan 5 warna menutupi, suara surgawi berdenting di 3 langit. Jurus-jurus dan keterampilan pedang di tangan murid-murid sekte Dao ini dapat dikatakan bersifat ajaib dan berasal dari dunia manusia. Namun, di tangan keduanya di medan perang ini, ki pedang dan belalang terbang tidak memiliki napas surgawi. Cahaya pedang Kinmu sangat kuat saat 8.000 pedang membentuk awan keberuntungan 5 warna, 3 ion dan 5 ki-nya juga sangat kuat. Ketika pedang terbang bertabrakan, tidak ada atmosfer surgawi, iramanya berubah menjadi gemuruh genderang perang saat tentara berbaris menuju pertempuran dengan niat membunuh mereka. Pangongso, di sisi lain, telah mengeksekusi tulisan ketiga dengan mantra dukun, belalang terbang berubah menjadi awan. 5 warna yang indah itu bergulung dengan sifat iblis dan tampak seperti segala macam racun yang menyebar. Dengan tambahan keanehan mantra dukun dan racun dukun serta kicauan belalang yang aneh, suara-suara surgawi menjadi tercemar. Ledakan. Kekuatan tulisan ketiga pedang Dao meledak saat pedang-pedang itu beradu dengan belalang-belalang itu. Dengan ledakan kedua gerakan itu, tubuh para petarung bergetar hebat saat mereka jatuh ke belakang, menghantam dinding jembatan. Darah menetes dari sudut mulut mereka. Kingongso, kematianmu sudah di depan mata. Tubuh Kinmu tersentak dan terlepas dari dinding. Kedua tangannya terangkat tinggi di atas kepalanya, jari kelingking dan jari manisnya tergenggam ke dalam, jari tengah dan telunjuknya terentang lurus ke depan dan ibu jarinya tergenggam ke dalam. Dia menggenggam jurus pedang itu. Pedang Carefree langsung terbang dengan ujung pedangnya mengarah ke atas. 8.000 pedang datang berdesing, membentuk pedang besar. 8.000 pedang itu mengambil pedang Carefree sebagai intinya sementara mereka berputar-putar di sekitarnya terus-menerus, mengeksekusi baik bentuk pedang bor maupun bentuk pedang retas. Tangan Kinmu menebas ke bawah. Suara mendesing. Pedang besar jatuh menimpa Pangongso. Master Sekte Kin, apakah kultivasimu sudah cukup untuk mengendalikan begitu banyak pedang? Pangongso mengayunkan panji 10.000 belalangnya ke kiri dan kanan. Belalang terbang yang tak terhitung jumlahnya terbang kembali, menempel di punggung satu sama lain, membentuk perisai raksasa. Pedang dan belalang terbang saling beradu, dan keterampilan pedang berubah. Pedang yang tak terhitung jumlahnya mulai berputar saat berubah menjadi bentuk pedang spiral. Belalang yang disempurnakan hingga menjadi seperti baja membuat pedang tidak dapat menembus, tetapi bentuk pedang spiral dapat membuat terowongan ke celah di antaranya untuk menebas Pangongso yang berada di belakang. Kingongso, kekuatan sihirmu juga tidak cukup, kan? Kinmu berkata dengan kejam. Pangongso merasa bingung dalam hati. Mengapa bocah ini terus memanggilku Kingongso? Nama keluargaku bahkan bukan Kin, aneh.
Yang tidak dia ketahui adalah bahwa pemilik kapal ini bernama Qin, dan dia berasal dari keluarga Qin di desa Carefree. Selain itu, raksasa yang matanya berjarak 900 meter menjaga kapal ini sambil menunggu orang-orang dari desa Carefree kembali. Qin Mu telah menipu entitas mengerikan itu dengan susah payah, bertindak sebagai penjelajah yang tidak tahu apa-apa yang telah menemukan jalannya ke sini. Namun, tepat saat dia hendak keluar dari perangkap ini, Pangongso harus memanggilnya Master Sekte Qin, yang jelas-jelas mendorongnya ke jurang kematian. Oleh karena itu, Qin Mu menyeretnya bersamanya, menyeretnya ke dalam kekacauan ini dengan sengaja memanggilnya Qin Gongso. Pada dasarnya itu adalah mentalitas, jika aku harus mati, kau akan menemaniku. Qin Mu tidak salah dalam perkataannya sebelumnya. Kekuatan sihir Pangongso agak tidak mampu memenuhi kebutuhan. Meskipun persyaratan untuk kultivasi panji 10.000 belalangnya tidak tinggi, itu tetap merupakan harta warisan sekte. Karena dia masih di alam 6 arah, cukup melelahkan untuk mengeksekusi harta yang berada di alam jembatan ilahi. Bersaing dengan tulisan ketiga pedang Dao melawan Qin Mu telah menghabiskan hampir semua ki vitalnya, jika tidak, dia tidak akan menggunakan panji 10.000 belalang sebagai perisai untuk memblokir gerakan pedang Qin Mu. Kelelahan Qin Mu juga sangat parah. Kalau tidak, dia tidak akan menggunakan jurus pedang dasar seperti jurus pedang bor, jurus pedang spiral, dan jurus pedang retas. Sebaliknya, dia akan menggunakan jurus-jurus besar seperti jurus pedang Dao. Mereka berdua mengendalikan senjata roh mereka dengan keras, tetapi karena keduanya sangat menakjubkan dan melampaui kategori alam 6 arah, kedua orang itu pasti akan mati mengenaskan jika mereka tidak berhati-hati dalam bertahan melawan senjata roh lawan, sehingga tidak mungkin untuk berhenti di tengah jalan. Mereka hanya bisa berjuang dengan hidup mereka untuk membangkitkan ki vital mereka untuk bertarung satu sama lain. Qin Gongso, bisakah kau mengalah? Qin Mu menggertakkan giginya. Dengan kultivasi ki vitalnya, sulit baginya untuk mengendalikan begitu banyak pedang berharga. Karena itu, beberapa ribu pedang jatuh ke tanah atau menusukkan diri ke dinding. Namun, sudah waktunya baginya untuk menyerang. Ribuan pedang terbang beterbangan untuk melakukan berbagai gerakan pedang dengan momentum yang dahsyat. Pangongso tidak dapat mengendalikan semua belalangnya, jadi beberapa ribu belalang mendarat di tanah. Mereka ingin terbang, tetapi tidak ada cukup ki vital untuk mengendalikan mereka. Pangongso hanya dapat mengendalikan beberapa ratus belalang untuk bertarung dengan Qin Mu. Asalkan ketua sekte Qin melepas helm di kepalamu, aku akan melepaskanmu. Pangongso mencibir. Senjata spiritual yang dapat mereka berdua kendalikan jumlahnya semakin sedikit. Tiba-tiba, Qin Mu mengeksekusi Sutra Mahayana Rulai, berubah menjadi Buddha besar untuk bertarung jarak dekat dengan Pangongso. Dengan mudra besar yang menekan, para dewa dan Buddha dari 8 surga muncul di belakangnya dengan suara Buddha yang menggema. Bentuk pertama Thundercelap Eight Strikes, guntur musim semi di Laut Timur yang sepi. Vajra tak terkalahkan. Pangongso mencibir dan juga mengeksekusi Sutra Mahayana Rulai, mengeksekusi teknik Vajra yang tak terkalahkan. Emas mengalir ke seluruh tubuhnya seolah-olah Vajra melindunginya saat ia beradu dengan Qin Mu. Dia telah mempelajari teknik dan seni ilahi Sutra Mahayana Rulai, tetapi Qin Mu hanya mempelajari tekniknya, jadi dia jelas lebih rendah darinya dalam seni ilahi. Yang mengejutkan Pangongso, meskipun Qin Mu telah mengeksekusi Sutra Mahayana Rulai, keterampilan kakinya berubah dan menjadi tidak dapat diprediksi. Mereka mengalami banyak perubahan, dan tubuhnya berputar-putar dengan panik seperti hantu. Pangongso terkejut dan terkena tendangan di selangkangan oleh lutut Qin Mu yang terangkat. Rasa sakit yang tiba-tiba itu membuatnya langsung menangis dan menarik napas dingin. Buk, buk, buk. Qin Mu mendaratkan banyak tendangan di wajahnya, memaksanya untuk terus bergerak mundur hingga punggungnya menempel di dinding. Tepat saat kematian sudah di depan mata, tubuh Pangongso tiba-tiba berubah menjadi bayangan, dan dia melarikan diri melalui dinding. Yang dia lakukan adalah teknik ilusi hantu kitab suci iblis surgawi pendidikan agung, yang memungkinkannya untuk menghindari kaki ilahi pencuri surga milik Qin Mu. Qin Mu berlari cepat ke arah pintu jembatan dengan gembira sambil mengendalikan pedangnya pada saat yang sama untuk menusuk bayangan itu. Tepat saat dia mencapai pintu dan hendak membukanya dan bergegas keluar, kakinya terpaku di tempat. Pangongso lah yang telah menggunakan belalang terbangnya untuk menghalangi pedang terbangnya sebelum menempelkan bayangannya dekat ke tanah, mengulurkan dua tangan bayangan untuk meraih pergelangan kakinya. Master Sekte Qin harus melepaskan helmnya. Pangongso menarik dengan kuat, dan Qin Mu berubah menjadi bayangan hitam yang jatuh ke tanah. Keduanya telah menggunakan teknik ilusi hantu untuk berubah menjadi dua bayangan, berkedip di sana-sini di dinding dan lantai untuk saling menyerang dengan kejam. Wah, dinding jembatan bergetar hebat, dan Pangongso terlempar ke dinding, berubah kembali ke tubuh fisiknya dari bayangan.
Dia segera mengirim belalang terbangnya untuk menggigit bayangan Qin Mu yang ada di dinding. Qin Mu berenang cepat melewati dinding sebelum jatuh dari langit-langit jembatan. Kakinya masih samar-samar, tetapi tubuhnya telah kembali normal saat ia memberikan mudra dan memaksa Pangong So untuk jatuh. Pangong So melompat, tetapi dia tidak menyerang. Sebaliknya, dia menatap kosong ke belakang Qin Mu saat butiran keringat mengalir di dahinya. Qin Mu hendak menyerangnya ketika tiba-tiba dia merasakan sesuatu yang salah. Dia membeku ketika merasakan dua mata yang mengerikan mendarat di tubuhnya. Dia tak dapat menahan diri untuk tidak menyebarkan teknik ilusi hantu miliknya dan mendarat kembali ke lantai serta menoleh untuk melihat ke belakang dengan susah payah. Dalam kegelapan di luar jembatan, dua mata besar muncul. Salah satunya berada di sisi kiri jembatan sementara yang lain berada di sisi kanan. Jarak antara kedua mata itu adalah 900 meter. Pupil kedua mata itu vertikal dan tampak anehnya jahat saat menatap kedua lelaki itu. Tubuh Pangong So bergetar, dan kakinya gemetar. Dengan suara serak, dia berkata, "Master Sekte Qin, sekarang aku tahu mengapa kau ingin meninggalkan tempat ini." Qin Gongso, dasar bajingan. Qin Mu menggertakkan giginya. "Kalau bukan karenamu, aku pasti sudah pergi sejak lama." Suara yang tidak mengenakan terdengar dari bawah kedua pupil. Suara itu melengking seperti paku yang menggores baja. "Siapa di antara kalian yang bermarga Qin?" Dia, Qin Mu dan Pangong So mengangkat tangan mereka bersamaan dan menunjuk satu sama lain. Pangong So marah dan cemas saat dia tergagap. "Master Sekte Qin, jangan bercanda denganku, nama keluargaku bukan Qin, aku dari suku barbar." Qin Mu sangat marah dan berteriak, "Qin Gongso, apakah kamu tidak mengakui leluhurmu dari keluarga Qin? Kamu bahkan mengatakan bahwa kamu lahir di desa Carefree. Pembohong kecil, diamlah." Pangong So menyerang dengan amarah yang meluap, dan Qin Mu segera bertahan. Salah satu dari mereka mengeksekusi kitab suci dukun besar Ruda untuk berubah menjadi mutan berkepala burung sementara yang lain mengeksekusi teknik Raja Sembilan Naga agar terlihat seperti kaisar yang mengagumkan. Dengan raungan naga dan teriakan burung, seni ilahi berbentuk naga beradu berkali-kali dengan pedang bulu burung. Keduanya mungkin tampak muda, tetapi mereka berdua kejam. Setiap serangan mereka mematikan, dan setiap gerakan menginginkan nyawa pihak lain. Berdasarkan gerakan yang rumit, tidak ada praktisi seni dewa di alam enam arah yang dapat dibandingkan dengan mereka. Namun, karena pertempuran sebelumnya telah menguras terlalu banyak tenaga mereka, ki vital mereka tidak sepadat sebelumnya. Namun, kekuatan gerakan mereka masih bukan hal yang remeh. Sekalipun mereka bertarung dengan sengit, tampak seperti mereka tidak menginginkan apapun selain menghajar satu sama lain sampai mati. Kaki mereka masih bergerak semakin dekat ke pintu. Mereka tahu apa yang sedang dipikirkan masing-masing, dan mereka bertarung semakin dekat ke pintu. Tepat saat mereka hendak membukanya dan melarikan diri, kapal berharga itu bergetar hebat. Pemilik dua mata di luar anjungan sedikit marah, sehingga mengguncang kapal dan membuatnya bergetar tanpa henti. Tiba-tiba, sebuah kekuatan tak kasat mata datang dan mengikat keduanya, menarik mereka ke jendela jembatan. Mereka segera berhenti dan tidak berani melawan. Kemampuan entitas misterius ini adalah misteri yang mendalam, dan bahkan Pangong So merasa kulit kepalanya merinding. Bahkan pada saat terkuatnya di kehidupan sebelumnya, dia tidak akan menjadi lawannya. Dua mata besar di luar kapal itu menunjukkan sedikit kemarahan. Suara menyeramkan itu kemudian membuat mereka menggigil bahkan tanpa merasa kedinginan. "Siapa di antara kalian yang bermarga Qin?" Qin Mu dan Pangong So menunjuk jari mereka satu sama lain secara serempak. "Dia." Suara itu berbicara lagi. "Kedua nama keluargamu adalah Qin." Pangong So menggigil dan segera berkata dengan keras, "Nama keluargaku bukan Qin, aku adalah Grandmaster Istana Emas Roland, senior." Bisa bertanya-tanya. Suara asing itu sangat aneh dan seakan-akan menyentuh jiwa mereka. Suara itu menusuk telinga dan mengguncang mereka hingga tak terhitung jumlahnya. "Karena nama keluargamu bukan Qin, kau tidak perlu tetap hidup. Melihat keadaan sekarang, sepertinya aku tidak bisa menyembunyikannya lagi dari senior," kata Pangong So dengan ekspresi tegas. "Benar, aku tidak lain adalah Qin Gongso. Orang di sampingku ini adalah Grandmaster Istana Emas Roland, yang mengambil tubuh orang lain melalui reinkarnasi, namanya Panmu. Bolehkah aku meminta senior untuk bergerak dan segera menyingkirkan orang yang tidak berguna ini?" Qin Mu mencibir, "Tadi kau memanggilku Master Sekte Qin, jadi mungkinkah kata-katamu itu omong kosong?" Kedua insan itu saling berpandangan dengan geram dan menggertakkan gigi, ingin sekali menggali dada masing-masing untuk mencabut hati hitam itu dan menggerogotinya. Suara itu terdiam sejenak sebelum bertanya, "Siapa di antara kalian yang berusia 16 tahun?" Pangong So dan Qin Mu saling berpandangan, lalu Qin Mu langsung berkata, "Usiaku 16 tahun."
Pangongso juga berkata dengan tergesa-gesa, kebetulan aku juga berusia 16 tahun. Meskipun Kinmu berusia 15 tahun secara harfiah, usianya dihitung sejak nenek Si menjemputnya. Orang-orang di desa selalu memperdebatkannya. Ada yang merasa bahwa dia berusia 15 tahun dan ada yang merasa bahwa dia berusia 16 tahun, jadi Kinmu tidak tahu berapa usianya sebenarnya. Pangongso baru berusia 13 tahun, tetapi karena ia adalah orang padang rumput, terpapar angin dan matahari setiap hari membuatnya tampak jauh lebih dewasa. Oleh karena itu, mereka berdua tampak berusia sekitar 15 hingga 16 tahun. Sepasang pupil vertikal menampakkan ekspresi bingung, tidak tahu harus berbuat apa dengan situasi saat ini. Berbeda dengan apa yang dibayangkannya. Ia menduga bahwa orang-orang dari desa Carefree atau seorang anak laki-laki berusia 16 tahun dengan nama keluarga Qin akan datang untuk membawa kapal berharga itu kembali ke desa Carefree. Namun sekarang ada dua pemuda yang tampaknya seusia dengan nama keluarga Qin. Siapa yang asli dan siapa yang palsu, dia tidak dapat menentukannya. Kalian harus mengaktifkan kapal ini dan menuju ke desa Carefree. Suara itu berseru, tidak peduli siapa di antara kalian yang bermarga Qin, selama kalian bisa membawa kapal berharga ini ke desa Carefree, kalian tidak akan mati. Kinmu segera melepas helm berwarna perak itu dan meletakkannya di tangan Pangongso dengan ekspresi tulus. Qin Gongso, bukankah kamu selalu menginginkan helm ini? Sekarang kamu bisa mengambilnya. Pangongso mengambil helm itu dengan kepala pusing. Ia ingin menolaknya tetapi Kinmu terus mendorongnya sehingga ia tidak dapat menahan diri untuk tidak memarahinya berkali-kali dalam hatinya. Namun, ia tetap mengenakan helm itu. Pandangannya goyah. Meskipun dia telah hidup selama 10.000 tahun, mengalami momen-momen bersejarah yang tak terhitung jumlahnya, memiliki banyak pengetahuan dan rahasia, dia tetap tidak tahu banyak tentang Carefree Village, apalagi di mana lokasinya. Dia hanya tahu dari catatan Daosek, Great Thundercelap Monastery, dan Little Jade Capital bahwa tempat itu adalah tempat untuk menjadi dewa. Dewa-dewa aktif di sana, dan mereka adalah sisa-sisa dari Founding Emperor era. Dia datang ke sini kali ini juga dengan harapan bisa mengandalkan kapal ini untuk membawanya ke tempat misterius itu sehingga dia bisa menjadi dewa. Sekarang setelah dia menerima helm kendali yang diimpikannya, bagaimana dia akan pergi ke desa bebas riang itu? Dia mengenakan helm dan merasakan otaknya membesar beberapa kali lipat, membuatnya mengerang tak terkendali. Sungguh sabotase. Dia disabotase oleh Kinmu. Tidak heran orang itu memanggilnya Qin Gongso saat pertama kali bertemu. Dia telah menunggunya di sini. Namun, jika kau pikir aku akan mati di sini, kau terlalu meremehkanku. Dalam 10.000 tahun, banyak sekali jenius yang telah meninggal. Tidak peduli apakah mereka adalah Daomaster, Rulais, atau abadi, bukankah mereka semua mati begitu saja ketika waktu mereka habis? Selama 10.000 tahun, hanya aku yang selamat, dan yang kuandalkan bukanlah pemahaman atau bakatku, tetapi kemampuanku yang luar biasa. Alasan aku bertahan begitu lama bukanlah karena keberuntungan. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Pandangan Pangongso berkedip, dan dia dengan cepat menemukan cara mengendalikan helm berwarna perak itu. Dia mencoba membuat titik-titik pada peta geografis di atas helm, dan kapal berharga itu bergetar, tetapi tetap tidak dapat melepaskan diri dari segel sarang lebah itu. Senior, Pangongso segera berkata, kapal ini terjebak dan tidak bisa dipindahkan. Tiba-tiba, kapal berharga itu bergetar hebat dan mengguncang anjing laut sarang lebah di sekitarnya. Jelas bahwa entitas mengerikan itu telah bergerak untuk mengguncang kapal berharga ini. Segel sarang lebah itu terlepas karena getaran dan banyak retakan muncul. Segel itu kemudian hancur seperti kaca berwarna, dan Ki Iblis Yudu mengalir ke reruntuhan besar. Pada saat ini, dua patung dewa kelelawar putih bergetar, dan bebatuan gunung bergemuruh, jatuh dari patung setinggi 3.000 meter itu. Di tempat bebatuan gunung dulu berada, dua patung dewa kelelawar berwarna putih memperlihatkan warna daging. Darah samar-samar terlihat mengalir di bawah kulit mereka. Berdebar, suara detak jantung tiba-tiba keluar dari tubuh kedua patung itu dan memekakkan telinga. Di depan kapal yang berharga itu, patung besar yang setengah terkubur di bawah tanah juga bergetar. Batu-batu hitam di tubuhnya terbang ke segala arah dan menghantam tebing-tebing di sekitarnya, membelah tebing-tebing batu dengan suara retakan yang keras. Batu-batu hitam yang terlepas dari patung itu juga memperlihatkan warna daging di bawahnya. Kelihatannya seperti dewa yang membatu itu terbangun lagi. Pangongso sangat gembira. Dia mengetahui banyak rahasia yang tidak diketahui orang lain. Mengenai reruntuhan besar, dia juga tahu banyak. Selama satu kehidupan, dia telah menemukan tanah yang berharga dan mengalami perubahan kejadian yang tak terbayangkan saat dia menjelajahinya. Pada saat itu,
Ada segel di tanah yang sangat berharga itu, dan dia pikir akan ada harta karun yang mengguncang dunia di sana. Dia tidak pernah menyangka bahwa setelah dia membuka segel itu dengan paksa, yang ada di dalamnya bukanlah harta karun. Sebaliknya, itu adalah dewa iblis. Akan tetapi, tepat saat ia mengira bahwa dirinya pasti akan mati, sebuah patung binatang dewa tiba-tiba berubah dari batu menjadi daging, seolah-olah binatang dewa tersebut telah hidup kembali dan menghajar dewa iblis yang ingin membunuhnya hingga setengah mati, lalu menyegelnya sekali lagi. Setelah itu, binatang suci itu kembali ke panggung batu dan tubuhnya perlahan-lahan membatu sekali lagi. Ia berubah kembali menjadi patung batu. Sejak saat itu, Pangongso jarang menginjakkan kaki di reruntuhan besar. Dia tahu bahwa ada terlalu banyak rahasia yang terkubur di sana, dan terlalu banyak bahaya serta niat membunuh. Jika dia ceroboh, dia akan mati tanpa alasan. Namun kali ini, ia meminjam keanehan Great Ruins untuk bertarung melawan entitas misterius. Kapal yang berharga itu tertanam dalam segel, jadi jika dipindahkan, segelnya akan rusak dan para dewa serta setan yang menciptakan segel ini akan bangkit dari keadaan patung batu mereka. Dengan ini, Pangongso akan mampu mengatasi bahaya di depannya. Dari getaran di luar, situasi saat ini berjalan sesuai dugaannya. Patung-patung dewa yang bangkit kembali akan segera berbenturan dengan entitas yang menakutkan itu, dan saat itu terjadi, entitas itu tidak akan sempat memperhatikannya. Lebih jauh lagi, dia akan mampu mencapai kapal ini dan helm berwarna perak yang mengendalikannya. Seperti yang diduga, getaran di luar menjadi lebih hebat. Meskipun dia tidak dapat melihat apa yang terjadi, dari denyut benturan, dia dapat membayangkan bagaimana entitas mengerikan itu ditemukan oleh patung-patung yang telah bangkit dan saling beradu. Hahaha, kapal ini akhirnya menjadi milikku. Ledakan. Sebelum dia sempat berhenti tertawa, sebuah pukulan menghantam dadanya dengan keras, dan helmnya pun terlepas dari kepalanya. Kinmu meraih rumbai merah itu dan tertawa keras sambil meninju lawannya. Pangongso sangat marah dan mengirimkan belalang terbangnya untuk menyerang. Kinmu mengangkat tangannya, dan pedang bebas membawa pedang terbang lainnya untuk memblokir serangan belalang terbang sementara dia sendiri berjalan menuju pintu kabin. Pangongso menjaga pintu kabin, wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menyerang dengan kejam. Keduanya beradu sekali lagi dan bertukar ratusan dan ribuan pukulan dalam sekejap. Tiba-tiba, kapal berharga itu berguncang pelan dan meluncur dari segel sarang lebah yang hancur, mendarat di dunia Yudu yang diselimuti kegelapan. Keduanya tercengang dan buru-buru melihat keluar anjungan hanya untuk melihat kapal dalam kegelapan, hanyut tanpa suara. Sementara itu, di belakang kapal, anjing laut sarang lebah saat ini hancur, cahayanya padam satu demi satu. Mereka semakin menjauh dari mereka. Kinmu buru-buru mengenakan helm dan mencoba mengendalikan kapal berharga itu untuk berlayar kembali. Anjing laut sarang lebah itu adalah gerbang bagi mereka untuk meninggalkan dunia Yudu. Jika mereka melayang lebih dalam ke tanah ini, tidak seorang pun dapat mengatakan bahaya apa yang akan mereka hadapi. Ia tidak menyangka akan dipukul oleh Pangongso saat ia mengenakan helm, yang mengakibatkan ia terbanting ke jendela dengan keras. Helm itu kemudian direbut oleh Pangongso, yang kemudian memasangkannya di kepalanya. Kinmu mengayunkan pedangnya dan menjentikkan Pangongso ke atas, kemudian melemparkannya ke samping pada saat berikutnya dan mengambil kembali helm perak itu untuk dirinya sendiri. Keduanya mendarat di tanah dan saling menatap dengan kejam. Tiba-tiba, segel sarang lebah terakhir hancur dan cahaya menghilang. Kapal berharga itu terus bergerak, dan hati kedua orang itu menjadi dingin. Tak satu pun dari mereka tahu di mana pintu masuk ke dunia nyata itu lagi. Ini salahmu, Kinmu dan Pangongso berkata serempak. Di jembatan, dua sosok bergerak naik turun saat Kinmu dan Pangongso masih saling memukul dan berjuang untuk hidup mereka. Mereka berpikir bahwa karena mereka tidak dapat menemukan pintu masuk ke dunia nyata, mengapa mereka tidak menyingkirkan penghalang mereka terlebih dahulu. Hanya dengan membunuh pihak lain, mereka dapat terus mengendalikan kapal berharga ini untuk menemukan pintu keluar. Jika tidak, akan sangat merepotkan jika ada musuh besar yang mengawasi setiap gerakan mereka dan bebas menusuk mereka dari belakang kapan saja. Pangongso adalah orang yang telah bereinkarnasi. Kemajuannya dalam kultivasi sangat pesat, dan Kinmu tidak ingin meninggalkannya hidup-hidup. Jika dia menunda ini, kultivasi Pangongso mungkin akan melampauinya, jadi dia harus menyingkirkannya sesegera mungkin. Di sisi lain, Pangongso menyadari betapa mengerikannya kaisar manusia baru ini. Potensi pertumbuhannya sangat mencengangkan, dan karakternya jahat dan licik. Sulit untuk bersekongkol melawannya, jadi dia mungkin akan menjadi orang yang tertipu. Semakin lama dia menunda ini, semakin berbahaya jadinya, jadi dia harus menyingkirkan Kinmu sesegera mungkin.
Keduanya telah kehabisan kultivasi, tidak lagi memiliki kemampuan untuk saling membunuh dengan cepat. Saat mereka mencoba saling membunuh, kelelahan ki vital mereka meningkat lebih drastis. Tidak lama kemudian, keduanya dipenuhi luka dan terengah-engah. Wah, keduanya beradu untuk terakhir kalinya, lalu jatuh terlentang ke tanah. Tak satu pun dari mereka memiliki ki vital atau kekuatan untuk berdiri. Kinmu merangkak dengan susah payah ke salah satu pedang terbang dan meraih gagangnya sambil tersenyum. Namun, pedang itu segera membeku. Si Yunxiang, aku pasti akan memukul pantatmu menjadi 3 bagian dan membuatmu tidak bisa berbaring di tempat tidur selama setengah bulan. Dia telah memegang gagang pedang, tetapi karena pedang terbangnya terbuat dari esensi emas hitam, berat masing-masing pedang sekitar 300 pon. Dengan kekuatannya saat ini, dia bahkan tidak bisa menyeretnya. Adapun mengapa benda-benda itu begitu berat, tentu saja itu adalah perbuatan besar si Yunxiang. Di sisi lain, Pangongso berusaha sekuat tenaga mengumpulkan jejak kekuatan sihir untuk mengeksekusi belalang terbang untuk menyingkirkan Kinmu. Namun, ki vitalnya terus terputus, menyebabkan belalang terbang itu tidak bisa terbang. Ia hanya bisa merangkak perlahan ke arah Kinmu, kecepatannya tidak lebih cepat dari seekor semut. Kinmu berbalik dan berusaha sekuat tenaga merangkak ke arah Pangongso. Dalam perjalanannya, dia mengeluarkan seikat tanaman obat beracun dari kantong taotinya dengan senyum aneh di wajahnya. Belalang terbang yang dikendalikan Pangongso akhirnya berhasil menangkap paha Kinmu dan hinggap di pahanya untuk menggigitnya. Namun, karena tenaga vitalnya terlalu lemah dan kekuatan belalang terbang itu tidak besar, butuh waktu yang sangat lama untuk menggigit celananya. Kinmu kemudian merangkak maju sambil menahan rasa sakit, dan Pangongso menjadi panik. Dia mencoba yang terbaik untuk membalikkan badan dan menggunakan kedua lengan dan kakinya serta dagunya untuk mendorong dirinya menjauh dari Kinmu. Salah satu di antara mereka bergegas pergi sementara yang lain mengejar dengan kecepatan yang cukup lambat hingga menimbulkan keributan. Mereka memaksakan diri untuk waktu yang lama dan merangkak sekitar 3 hingga 6 meter. Tiba-tiba, Pangongso mengeluarkan sesuatu dari kantong taotinya. Itu adalah labu botol yang menyimpan racun dukun. Pangongso sangat gembira. Ini adalah racun dukun yang telah disempurnakannya di kehidupan sebelumnya, dan racunnya sangat kuat. Sangat mudah menggunakannya untuk menyingkirkan Kinmu, jadi dia berhenti merangkak dan berbalik untuk meraih lawannya. Kinmu melihat ini dan segera berbalik, yang membutuhkan waktu cukup lama. Racun dalam dirinya sendiri hanya setengah lengkap, sedangkan yang dipegang Pangongso adalah racun dukun yang sudah lengkap, toksisitasnya tidak bisa diremehkan. Bajingan, kau mati. Pangongso bergerak cepat dan akhirnya berhasil menyusul kaki Kinmu. Dia mencoba membuka mulut labu botol dengan penuh semangat hingga wajahnya memerah karena menahan napas, tetapi dia tetap tidak bisa membukanya. Kinmu mengira dia pasti akan mati dan berbalik untuk melihat. Pangongso kemudian segera mengulangi ucapannya, bajingan, kau mati. Dia berharap itu akan membuatnya takut. Pangeran kecil, kamu sudah kehabisan tenaga, bukan? Kinmu menendang dan memasukkan kakinya ke mulut lawannya, mencoba mencekiknya. Mata Pangongso hampir berputar ke belakang karena jijik. Dia kemudian mengeraskan hatinya. Aku sudah bereinkarnasi berkali-kali, jadi mengapa aku masih terganggu oleh penghinaan dari tubuh jasmani? Dia menggigit kaki Kinmu, dan Kinmu menarik kakinya karena rasa sakit. Dia mencibir sebelum mengoleskan racun ke kakinya, bersiap untuk memasukkannya kembali ke mulutnya sekali lagi. Pangongso memanfaatkan kesempatan itu saat ia sedang mengoleskan racun untuk merangkak. Keduanya memutar tubuh mereka sambil mencoba mencekik satu sama lain, namun, mereka tidak memiliki kekuatan di tangan mereka. Terlebih lagi, napas para praktisi seni dewa di alam 6 arah sangat panjang. Setelah saling mencekik selama lebih dari 1 jam, mereka masih belum bisa saling mencekik sampai mati. Sebaliknya, mereka telah menghabiskan sisa tenaga terakhir yang mereka miliki. Keduanya menjadi lemas total, hanya ujung jari tangan, kaki, dan bola mata mereka yang masih bergerak perlahan. Mereka berusaha semaksimal mungkin mengatur napas untuk memulihkan sedikit ki vital, ingin menyingkirkan pihak lain sebelum mereka bisa pulih. Seiring berjalannya waktu, Kinmu mulai pulih kekuatannya. Dia mengeluarkan ludah naga untuk dioleskan pada lukanya. Bahkan dengan tubuh yang ditempa besi, dia tidak akan sanggup membiarkan darah mengalir begitu saja dari lukanya. Di sisi lain, Pangongso mengeluarkan botol giok dan meminum obat. Sebagai makhluk yang telah hidup selama 10.000 tahun, ia telah mempelajari banyak hal dan memiliki pencapaian yang sangat mendalam di jalur penyembuhan. Ia juga telah meneliti racun dukun terkenal dan bahkan dapat meracuni jiwa. Kinmu meliriknya dan menampakkan ekspresi ketakutan. Pangongso adalah orang serba bisa yang jarang terlihat.
Dia ahli dalam semua jenis keterampilan. Meskipun keterampilannya tidak mencapai level tertinggi, keterampilannya bukanlah keterampilan biasa. Jika dia mampu menggabungkan semua yang telah dipelajarinya menjadi satu, dia pasti akan mengalami peningkatan yang luar biasa. Tentu saja, itu sangat sulit. Pangongso tidak punya harapan untuk memadukan semua yang telah dipelajarinya. Meskipun ia memiliki kemampuan dan kebijaksanaan yang unggul, dorongannya telah lama musnah, tidak ada lagi keinginan untuk berkembang dalam dirinya. Pangongso tidak melanjutkan serangannya. Setelah melalui begitu banyak kehidupan, dia masih tidak bisa mengalahkan Kinmu. Ketika pertama kali bertemu dengannya, dia ditekan olehnya dan hampir kehilangan nyawanya. Kali ini, kedua belah pihak berakhir dengan kekalahan telak. Ini benar-benar membuatnya terpuruk. Di dalam tubuhnya terdapat kekuatan dari kehidupan sebelumnya, tetapi dia tidak bisa menyentuhnya sembarangan. Dia harus terus meningkatkan daya tahan tubuh ini, memoles fondasinya sehingga bisa menahan lebih banyak kekuatan. Kekuatan di kehidupan sebelumnya terlalu mengerikan, jadi jika dia ceroboh, dia akan meledakkan tubuhnya saat ini. Namun, selama dia meningkatkannya, kultivasinya akan mencapai puncaknya. Karena itu, kecepatan kultivasinya masih lebih unggul dari Kinmu. Namun, sudah 5 bulan sejak terakhir kali mereka bertemu, jadi menurut logika, kultivasinya seharusnya sudah jauh tertinggal dari Kinmu. Dia tidak pernah menyangka bahwa mereka masih akan seimbang. Mereka berdua tidak mengatakan apa-apa dan hanya melihat keluar jendela. Dunia Yudu tampak tidak berbeda baik dilihat dari atas maupun bawah. Tidak ada 4 musim, tidak ada bumi, matahari, dan bulan, dan tentu saja tidak ada utara, selatan, timur, atau barat. Dunia lain akan memiliki perbedaan di 6 arah, tetapi tempat ini tidak. Di Yudu yang sepi, kapal yang berharga itu mengapung tanpa tujuan di dalam kegelapan. Semakin jauh ia melayang, semakin sulit baginya untuk kembali ke dunia nyata. Dalam kesendirian seperti ini, para penumpangnya mungkin akan menjadi gila dalam waktu dekat. Di luar kapal, sebuah cahaya bersinar dalam kegelapan Yudu. Itu adalah bentuk kehidupan Yudu, yang memancarkan cahayanya dalam kegelapan untuk menarik mangsa. Namun, yang aneh adalah sejak kapal berharga itu memasuki Yudu, tidak ada satupun bentuk kehidupan Yudu yang mengerikan yang mendekatinya. Kinmu dan Pangongso tiba-tiba memikirkan alasannya dan merasa heran, mungkin ada keberadaan mengerikan lain di kapal ini, itulah sebabnya makhluk hidup Yudu tidak berani mendekat. Hal yang menakutkan tentu saja adalah sesuatu yang lain yang ada di kapal tersebut dan bukan mereka. Kinmu teringat akan energi iblis yang mengalir ke depan saat ia baru saja menaiki kapal. Hal ini menegaskan kepadanya bahwa mereka bukan satu-satunya orang di kapal. Ada hal-hal lain yang bersembunyi di suatu tempat. Hati manusia sungguh jahat. Dunia ini penuh tantangan. Tulang-tulangku bisa dimakan habis jika aku lengah sedikit saja. Kinmu berdiri dengan gemetar, dan Pangongso segera menjadi waspada. Dia buru-buru berpose bertahan, tetapi Kinmu tidak menyerang. Sebaliknya, dia mengambil karung Taoti dari punggungnya dan membukanya, lalu memasukkan semua pedang terbangnya kembali ke dalam. Pangongso menghela napas dan juga mengembalikan belalang terbangnya. Master Sektekin, masih ada bahaya yang tidak terduga di kapal ini, jadi sebaiknya kita bekerja sama dan melewati krisis ini sebagai satu kesatuan daripada terus bertarung sampai mati. Bagaimana menurutmu? Kinmu tersenyum lebar. Saya juga punya ide yang sama. Namun, sulit bagi saya untuk merasa nyaman bekerja dengan Anda. Tatapan Pangongso berkedip, dan dia berkata, aku juga tidak yakin padamu. Master Sektekin, kau dan aku adalah lawan, dan aku pernah meremehkanmu di masa lalu. Namun, mulai sekarang aku tidak akan meremehkanmu lagi. Perjalanan ini berbeda dari apa yang kubayangkan, memasuki dunia Yudu dengan kepala pusing, dan masih ada rahasia di kapal serta keberadaan mengerikan yang bersembunyi. Kau dan aku harus mengubur kapak perang dan bekerja sama, barulah kita bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Jika kita terus bertarung seperti ini, kita hanya akan mati di sini. Kinmu kemudian berkata dengan enggan, kalau begitu, kita hanya akan bekerja sama di kapal ini. Begitu kita keluar dari kapal ini, kita akan kembali menjadi musuh. Pangongso tersenyum dan mengangguk. Setuju, setuju. Kinmu ragu sejenak, apakah kita perlu menandatangani fakta hitungan bumi? Pangongso tersenyum dan berkata, tidak perlu repot-repot, kami hanya bekerja sama sementara. Kinmu mengangguk setuju. Sepertinya begitu. Pangongso menghela napas lega. Kaisar manusia baru ini masih muda, dia tidak bisa mengalahkanku. Jika aku menandatangani fakta hitungan bumi denganmu, aku hanya bisa bersekutu denganmu. Bagaimana mungkin Il punya kesempatan untuk menyingkirkanmu? Keduanya memiliki niat jahat, tetapi Pangongso adalah orang pertama yang berbicara,
kita perlu menemukan bawahanku sehingga kita dapat berkumpul kembali, hanya dengan begitu kita akan memiliki kekuatan untuk melindungi diri kita sendiri. Qin Mu mengangguk dan berkata, Grandmaster benar. Kami akan melakukan apa yang Anda katakan. Benar sekali, Grandmaster, helm perak ini. Dia mengeluarkan helm perak dengan rumbai merah dan menatapnya dengan ekspresi gelisah. Pangongso ingin merebutnya, tetapi dia takut Qin Mu akan menyerangnya secara diam-diam saat dia mengenakan helm dan menggelengkan kepalanya. Sekarang kamu dan aku bekerja sama, kita tentu harus saling percaya. Kamu harus menyimpannya dengan aman untuk saat ini dan ikuti aku. Aku telah menghitung keajaiban ruangan di kapal, yang digunakan di sana adalah mantra integrasi. Qin Mu benar-benar terkesan. Grandmaster sangat bijaksana. Mereka berdua selesai berkemas dan keluar dari kabin, hanya untuk melihat kapal itu benar-benar kosong. Tidak ada orang lain, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Hanya ada cairan hijau yang bersinar di dek. Kapal harta karun itu sangat besar. Kelelawar putih, naga kilin, dukun agung, dan raja dukun yang dibawa Pangongso serta prajurit kekaisaran barbarian di kemungkinan besar masih terperangkap di dalam ruangan. Mereka berdua meminum beberapa pil roh dan berusaha sekuat tenaga untuk memulihkan kultivasi mereka. Saat mereka berjalan berdampingan ke sebuah ruangan, Qin Mu menggunakan teknik 3 eliksir tubuh penguasa untuk mengkatalisis energi obat. Kultivasinya pulih 20 hingga 30%, dan luka-luka di tubuhnya sudah berkeropeng. Keropeng-keropeng itu mulai rontok karena air liur naga yang dioleskannya sebelumnya. Luka Pangongso juga jauh lebih baik. Obat mujarabnya tidak kalah dengan Qin Mu. Tiba-tiba, Qin Mu melihat lelaki tua dalam lukisan itu melintas di dinding dan hatinya tak kuasa menahan diri untuk tidak berdebar, membuatnya segera mengejarnya. Pangongso langsung berteriak, itu cara yang salah. Namun, Qin Mu sudah membuka pintu lain dan bergegas masuk ke ruangan. Pangongso memaksakan diri untuk mengikutinya, geram dalam hatinya. Jika ada tempat di mana aku masih bisa memanfaatkanmu, aku pasti sudah menyingkirkanmu sejak lama. Bajingan, jika kau sampai di tanganku, aku tidak akan membiarkanmu mati dengan mudah. Mereka menerobos masuk ke ruangan, tetapi tetua dalam lukisan itu tidak berhenti. Ia masuk ke ruangan lain, dan Qin Mu segera mengikutinya. Di sana, ia berhadapan langsung dengan orang lain, dan keduanya hampir bertabrakan karena mereka saling menghindar dengan tergesa-gesa. Begitu kedua sosok itu bertemu, mereka berdua tercengang. Guru Sekte Iblis Surgawi, prajurit kekaisaran barbarian, reaksi Qin Mu lebih cepat. Saat mereka saling berpapasan, telapak tangannya terangkat, suara meledak dari telapak tangannya. Dengan gemuruh yang menggelegar, mudranya tercetak di bagian belakang hati orang itu. Badai 9 naga. Telapak tangannya mendarat di bagian belakang jantung orang itu, dan kekuatannya mengalir keluar. Baru saat itulah orang itu bereaksi. Ketika peluru pisau itu naik ke udara, kekuatan dalam gerakan Qin Mu telah meledak. Kekuatan berbentuk naga itu membombardir orang itu. Gelombang pertama menghancurkan ki vital yang melindungi tubuhnya, gelombang kedua menghancurkan struktur otot-otot di bagian belakang jantungnya, gelombang ketiga menghancurkan tulang-tulangnya, gelombang keempat menghancurkan jantungnya, dan gelombang kelima menusuk dadanya, berubah menjadi naga darah yang meledak keluar dari tubuhnya. Peluru pisau prajurit dari kekaisaran barbarian di itu membubung ke langit, dan bilah-bilah melengkung yang halus berdengung saat mereka terpisah. Pada saat ini, Qin Mu mengangkat pedang Carefree, dan memotong peluru pisau itu menjadi 2 bagian. Mereka langsung hancur dan berubah menjadi ratusan pisau patah yang jatuh ke lantai. Ki vital prajurit barbarian di Empire itu pun menghilang, dan dia pun jatuh ke tanah, mati. Pangongso terlambat selangkah, tidak mampu menyelamatkan prajurit itu. Saat dia mendekat, Qin Mu sudah mendekat dan membunuh orang itu. Pangongso tidak dapat menahan amarahnya dan berteriak dengan tegas, Master Sekte Qin, itu orangku. Pedang Qin Mu yang riang kembali ke sarungnya, dan dia menggelengkan kepalanya. Reaksi pertama orangmu saat melihatku adalah membunuhku, jadi aku hanya membela diri. Jika aku tidak bergerak lebih dulu, akulah yang akan berbaring di sana. Jika Grandmaster tidak senang, mengapa kau tidak berjalan di depan? Jika orangmu bertemu denganmu, mereka tidak akan bergerak. Pangongso ragu-ragu. Jika dia berjalan di depan Qin Mu, dia akan menunjukkan punggungnya. Melihat bagaimana bocah itu membunuh prajurit kekaisaran barbar dengan gesit, jelas bahwa dia akan lebih gesit lagi jika ada kesempatan untuk membunuhnya. Dia tidak berani menyerahkan punggungnya pada Qin Mu. Lebih jauh, Qin Mu hanya menyebutkan satu situasi. Jika orang berikutnya bukan orang Pangongso melainkan 2 kelelawar putih atau naga kilin, Pangongso sudah bisa membayangkan akhir hidupnya begitu ia terjebak di antara kedua kekuatan itu.
Namun, berlarian tanpa tujuan adalah rencana yang mengerikan. Kinmu menerobos masuk ke ruangan secara acak tanpa pola apapun. Jelas bahwa dia belum menyelesaikan integrasi di kapal yang berharga itu. Jika Pangongso terus melewati ruangan demi ruangan bersamanya tanpa tujuan, dia mungkin juga akan kehilangan arah dan harus menghitung ulang struktur ruangan di kapal. Aku tidak bisa membiarkan bocah ini memimpin jalan, pikir Pangongso sambil membuka sebuah ruangan. Di sini, suara pintu terbuka terdengar dari belakangnya, dan dia melihat Kinmu sudah berlari ke ruangan lain. Pangongso sangat marah, tetapi dia hanya bisa mengejarnya. Pada akhirnya, helm perak yang mengendalikan kapal ini masih bersama Kinmu. Keduanya tiba di ruangan sebelah dan tiba-tiba berhenti. Kinmu mengangkat kakinya, menyadari ada cairan lengket yang menempel di kakinya. Ruangan itu dipenuhi cairan hijau lengket yang memenuhi lantai dan dinding. Bahkan meja pun tertutupi cairan itu. Kinmu melihat sekeliling dan melihat bahwa sesepuh dalam lukisan itu juga ada di dalam ruangan. Dia dengan hati-hati menghindari cairan lengket itu, bergerak melewati tempat-tempat yang tidak ada cairan lengket itu. Ia adalah manusia dari sebuah lukisan, dan cairan lengket ini berbahaya baginya karena dapat merekatkannya ke suatu tempat, jadi ia harus menghindarinya. Pangongso juga melihat lelaki tua dalam lukisan itu dan merasa heran. Dia buru-buru melambaikan bendera 1000 belalang di tangannya dan suara dentingan keras terdengar saat Kinmu menggunakan pedang terbangnya untuk menghalangi belalang terbang itu. Pangongso sangat marah dan menatap Kinmu sambil bertanya dengan suara tegas, "Bukankah Master Sekte Qin berutang penjelasan padaku?" Kinmu berkata dengan acuh tak acuh, "Nama keluargaku Qin, ini penjelasan yang terbaik." Jantung Pangongso bergetar hebat saat dia langsung menangkap inti permasalahannya. Makhluk mengerikan yang matanya berjarak 900 meter itu telah menunggu seseorang dengan nama keluarga Qin. Alasan mengapa mereka berdua menarik perhatiannya adalah karena mereka berdua adalah Qin. Dia sangat pintar, kalau tidak, dia tidak akan bertahan hidup selama ini. Dia berpikir dalam hati, mungkinkah pemilik kapal ini bermarga Qin? Bocah ini dan pemilik kapal berasal dari keluarga yang sama. Jika memang begitu, maka dia pasti juga dari desa Carefree. Tidak heran orang ini datang jauh-jauh ke sini, tapi tunggu sebentar. Berusia 16 tahun, entitas mengerikan itu telah menunggu seorang pemuda bermarga Qin dan berusia 16 tahun. Bocah ini juga berusia 16 tahun. 16 tahun yang lalu, kapal ini jatuh di sini jadi pasti ada hubungannya dengan semua ini. Dia menahan rasa terkejutnya dan melambaikan spanduk 1000 belalang. Kinmu lalu menarik kembali pedang terbangnya. Orang tua dalam lukisan itu menemukan jalan lain dan melewati pintu lain. Mereka berdua segera mengikutinya, dan ketika mereka membuka pintu, mereka melihat lorong yang panjang. Pangongso tercengang. Dia telah menghitung mantra integrasi yang digunakan oleh ruangan-ruangan ini, jadi dia dapat menemukan di mana jembatan itu berada, tetapi dia tidak menyangka akan menemukan lorong seperti itu. Seharusnya jumlah kamarnya sesuai dengan yang sudah aku hitung. Lalu, mengapa ada tempat yang tidak aku ketahui? Dia bingung. Jika dia tidak memecahkan mantra integrasi ruang, bagaimana dia menemukan jembatannya? Jika dia sudah menyelesaikannya, mengapa koridor panjang ini tidak muncul dalam hasilnya? Dalam perhitungannya, sama sekali tidak mungkin koridor panjang ini bisa ada. Dalam hal itu, hanya ada satu kemungkinan. Mantra integrasi ruang angkasa hanyalah struktur luar yang digunakan untuk menipu orang. Ini dimaksudkan untuk membuat orang yang masuk berpikir bahwa mereka telah menggeledah seluruh kapal dan mengabaikan rahasia sebenarnya yang tersembunyi di bawah. Bahkan helm perak yang dimiliki Kinmu mungkin hanya harta untuk menipu orang dan tidak dapat benar-benar mengendalikan kapal. Dewa-dewa desa Carefree memang luar biasa, bahkan aku pun tertipu. Untung saja bocah Qin ada di sini, kalau tidak, aku tidak akan menemukan rahasia ini. Pandangan Pangongso berkedip. Di ruangan terakhir, ada banyak cairan hijau, yang berarti bahwa makhluk tak dikenal itu juga telah menemukan tempat ini dan membunuh jalan masuknya. Lelaki tua dalam lukisan itu berlari cepat melewati dinding koridor panjang, bergerak ke atas dan ke bawah dari waktu ke waktu, seakan-akan menghindari sesuatu. Kinmu dan Pangongso menoleh dan melihat banyak tanda yang tertinggal di dinding. Ada jejak telapak tangan yang dalam serta berbagai jenis jejak telapak tangan lainnya. Ada juga jejak senjata aneh yang sangat menakutkan. Sepertinya hanya dengan sedikit sentuhan saja akan menyebabkan energi penghancur mereka aktif dan memusnahkan semua yang ada di sekitarnya. Ini adalah bekas yang ditinggalkan oleh senjata dewa. Selain tanda-tanda senjata dewa, ada juga jejak yang ditinggalkan oleh seni dewa. Jejak itu tidak besar, tetapi tetap mengandung kekuatan mengerikan yang memancarkan cahaya berdenyut yang dapat membuat jantung orang berdebar-debar.
Cahaya dari jejak itu berasal dari rune, dan terkadang terang dan terkadang gelap. Jejak itu rumit dan mendalam, sulit dipahami. Ketika seseorang melihatnya untuk pertama kali, mereka tidak akan mengerti apapun, tetapi begitu pikiran mereka perlahan meresap ke dalam, mereka akan langsung merasakan keajaiban dunia membanjiri, membuat mereka tak sadarkan diri. Berbeda dengan dinding batu pedang Dao Sekte Dao, tapi hasilnya sama saja. Kinmu dan Pangong So tidak dapat menahan diri untuk berseru kagum. Jejak dari seni ilahi dan senjata ilahi hanyalah gudang harta karun teknik. Meskipun ini tidak sebanding dengan 14 tulisan pedang Dao dari Sekte Dao, jika seseorang dapat memahami semua keajaiban yang terkandung dalam jejak di koridor dan memperoleh teknik dan seni ilahi di sana, mereka mungkin dapat menemukan tanah suci mereka sendiri. Hati mereka berdua tergerak, tetapi mereka tidak punya pilihan selain menahan diri. Musuh mereka ada di samping mereka, dan jika mereka tersadar, mereka pasti akan dibunuh oleh telur jahat di samping mereka. Meskipun mereka sangat ingin menyingkirkan pihak lain dan mengambil tempat ini untuk diri mereka sendiri, jejak di dinding tidak terlalu stabil. Jika seseorang bersentuhan dengan jejak tersebut secara tidak sengaja, ledakan dari kekuatan yang terkandung di dalamnya dapat dengan mudah membunuh mereka ratusan atau ribuan kali. Lelaki tua dalam lukisan itu masih memimpin jalan. Koridor panjang itu tampaknya tidak berujung. Sejak mereka melangkah masuk, mereka seharusnya sudah lama keluar dari kapal, tetapi masih belum terlihat ujungnya. Ini adalah mantra integrasi yang bahkan lebih unggul yang menggunakan kekuatan sihir besar untuk melengkungkan ruang, melipatnya dan merenggangkannya alih-alih menggunakan kulit dan tulang taoti untuk memperluas ruang. Koridornya sangat sempit, tetapi ada banyak jejak seni ilahi dan senjata ilahi di dinding. Dari jejak itu, dapat dengan mudah dibayangkan betapa sengitnya pertempuran itu. Namun, hal terpenting adalah bahwa ketika para praktisi kuat ini bergerak di sini, kekuatan seni ilahi mereka terkondensasi dan hanya akan meledak ketika mengenai musuh. Jika tidak mengenai musuh, tidak sedikit pun kekuatan akan bocor keluar. Ini sungguh mengerikan. Itu berarti kendali mereka atas kekuatan telah mencapai tahap yang sangat rumit, menggunakan kekuatan seminimal mungkin untuk menciptakan kerusakan besar. Sangat sulit untuk mencapai tahap ini. Bahkan jika itu adalah praktisi seni ilahi dari alam enam arah, ledakan seni ilahi dapat menyapu radius beberapa meter. Jika seorang praktisi seni ilahi memadatkan kerusakan pada telapak tangannya, tidak banyak orang yang akan mampu melakukannya. Namun jika mereka melakukannya, kerusakan akibat serangan itu mungkin akan berlipat ganda hingga 100 kali lipat. Jika para dewa mengecilkan seni ilahi mereka ke kondisi seperti itu, seberapa mengerikankah kekuatan penghancur mereka? Mata Kinmu dan Pangong So berbinar, dan mereka segera menyadari kekuatan ini. Jika keduanya memiliki kultivasi yang sama, tetapi salah satu dapat mengecilkan ledakan seni ilahi mereka, bukankah pihak lain akan terbunuh ketika mereka berdua bentrok lagi? Lebih jauh lagi, kekuatannya tidak akan bocor, dan kehabisan kekuatan sihir akan berkurang seminimal mungkin. Itu akan memungkinkan seseorang untuk bertarung lebih lama lagi. Namun, baik teknik maupun Divine Art mereka tidak memiliki metode kontrol yang begitu baik. Untuk dapat mengendalikan Divine Art hingga sedetail itu, diperlukan pencapaian yang sangat tinggi dalam aljabar. Sekte Dao memiliki pencapaian yang sangat tinggi dalam aljabar, tetapi bahkan orang-orangnya tidak dapat mencapai langkah ini, jika tidak, Sekte Dao akan menjadi tak terkalahkan. Saya kira hanya dengan menjadi ahli dalam perhitungan seseorang dapat mengendalikan kekuatannya hingga sejauh itu, bukan? Angin sepoi-sepoi tiba-tiba bertiup melalui koridor panjang. Kinmu dan Pangong So keduanya mengerang, dan tulang-tulang mereka retak. Ini bukan angin sepoi-sepoi yang menekan tubuh mereka, tetapi udara dewa yang datang bersama angin sepoi-sepoi yang menekan mereka begitu keras sehingga mereka hampir tidak bisa bernapas. Kinmu segera berubah menjadi bayangan hitam dan masuk ke dalam dinding untuk bergerak melewatinya. Pangong So melihat ini dan menganggapnya cerdik. Dia juga buru-buru berubah menjadi bayangan untuk masuk ke dalam dinding. Mereka berdua kemudian menghindari jejak di dinding, bergerak maju hingga mereka segera melihat sumber udara dewa. Itu adalah mayat dewa, yang merupakan milik seorang dewa. Kepalanya tertusuk, dan separuh tubuhnya membatu sementara separuh lainnya masih berwujud. Dia telah dibunuh oleh musuh sebelum dia sempat membatu. Sengitnya pertarungan di koridor itu sedikit di luar dugaan mereka berdua. Mereka menyelinap melalui dinding dan mengikuti lelaki tua dari lukisan itu. Setelah puluhan meter, mereka melihat mayat dewa kedua, diikuti oleh yang ketiga, keempat. Jantung Kinmu dan Pangong So berdebar kencang saat mereka melangkah maju sambil gemetar ketakutan. Akhirnya, mereka sampai di ujung koridor dan melihat sebuah pintu. Terbuka otomatis dengan bunyi berderit. Kinmu ragu-ragu sejenak sebelum turun dari tembok dan masuk.
Pangongso melangkah lebih lambat karena ia ingin Qin Mu menguji terlebih dahulu apakah ada bahaya di dalam. Setelah ia masuk dan tampaknya tidak menemui bahaya, Pangongso turun dari dinding. Namun, saat ia ingin masuk, pintu tiba-tiba berderit dan tertutup sendiri, menghalangi jalannya. Pangongso segera menggedor pintu, tetapi pintu itu tidak mau terbuka. Tiba-tiba, ia teringat bahwa pintu harus dibuka, dan saat ia melakukannya, ia bergegas masuk dan mendongak untuk melihat. Perasaan dingin menusuk hatinya, dan butiran keringat dingin mengalir di dahinya. Di luar, terdapat dunia Yudu yang dipenuhi kegelapan dan cahaya terang yang berenang di langit bagaikan bintang. Saat ini dia sedang berdiri di dek kapal yang berharga itu. Qin Mu dan lelaki tua dalam lukisan itu telah menghilang. Jelaslah bahwa setelah pintu tertutup, mantra penyatuan ruang dan waktu telah menggeser ruangan tersebut sehingga bukan lagi ruangan yang dimasuki Qin Mu. Brengsek, Pangongso sangat marah dan berbalik untuk membuka pintu, tetapi ruangan di baliknya bukan lagi koridor misterius. Itu adalah ruangan baru.